Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, tapi siap-siap, karena hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan hanya menguji kesabaran, tapi juga menguji harga diri. Sebuah kisah tentang penghinaan, pembalasan yang elegan, dan rahasia keluarga yang luar biasa. Bayangkan ini, ayah kalian, orang yang paling kalian hormati, disiram kopi di depan mata kalian, hanya karena mertua kalian menganggap kalian keluarga miskin dan tidak berharga. Bagaimana reaksi kalian? Marah? Tentu. Tapi ayahku, beliau hanya membalas dengan sebuah bisikan tenang yang menjadi janji kehancuran. Aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu. Inilah kisah di balik judul viral. Mertua aku menyiram kopi ke ayahku dan menghina kami keluarga miskin. Ayahku dengan tenang, aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu. Mereka menertawakan kami, tanpa tahu siapa ayahku sebenarnya. Sampai akhirnya mereka berlutut dan memohon ampun dalam ketakutan. Sebelum kita mulai babak pertama yang panas ini, seperti biasa, jangan lupa tunjukkan dukungan kalian, ya. Klik tombol like untuk cerita ini, subscribe ke kanal Cerita Ratih, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan babak berikutnya. Dan yang paling penting, sekarang juga tinggalkan komentar di bawah. Tulis nama kalian, dari kota mana, dan akhiri dengan kata hadir. Tunjukkan semangat kalian untuk mendukung Alea, Galih, Bapak Danu, Nyonya Maya, dan Fahri di kisah yang penuh intrik ini. Siap? Mari kita mulai. Alea menarik napas segalanya dalam-dalam, mencoba mengusir kecemasan yang mendera dadanya. Sudah 5 tahun ia menikah dengan Galih, dan selama 5 tahun itu pula, ia selalu menjadi sasaran tembak mertuanya, Nyonya Maya. Namun, malam ini berbeda. Malam ini adalah malam yang ia harapkan menjadi titik balik, atau setidaknya, malam gencatan senjata. Malam ini, ayah kandungnya, Bapak Danu, datang jauh-jauh dari kota kelahirannya, kota Merapi, untuk makan malam bersama keluarga besar suaminya. Bagi Alea, ini adalah upaya terakhirnya untuk menunjukkan pada Nyonya Maya bahwa ia dan keluarganya bukan sekadar debu yang bisa disingkirkan kapan saja. Rumah yang mereka tempati adalah rumah sederhana, hasil menyewa yang dibayar lunas oleh ayah Alea, agar Galih tidak merasa harga dirinya terluka. Namun, Alea tidak pernah menceritakan detail itu kepada Galih. Ia tahu, dalam pandangan keluarga Galih, kesederhanaan adalah sinonim dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menata jamuan, memastikan setiap piring dan gelas bersih mengkilap, berharap kesempurnaan visual dapat menutupi kesenjangan sosial yang tak terucapkan. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Jantung Alea berdebar kencang. Itu pasti Nyonya Maya, Galih, dan adik iparnya, Fahri. Galih sudah pulang lebih dulu dari kantor dan kini berpura-pura membantu di dapur. Lebih tepatnya, hanya berdiri sambil menatap ponselnya. Pintu terbuka dan aura dingin serta wangi parfum mahal langsung menyergap ke ruang tamu yang mungil itu. Nyonya Maya masuk dengan langkah tegap, kepalanya terangkat tinggi seolah sedang berjalan di catwalk, bukannya di ruang tamu menantunya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun yang berpotongan mahal, dan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Di belakangnya ada Fahri, adik ipar Alea, yang berpenampilan tak kalah mentereng dengan jam tangan mewah dan jeans casual dari merek ternama. Fahri selalu menjadi kesayangan Nyonya Maya, calon penerus bisnis catering dan event organizer keluarga yang sedang naik daun. Oh, jadi ini rumahnya Galih? Nyonya Maya berkata dengan nada mengejek, matanya menyapu seluruh ruangan. Aku kira kamu bilang mau sewa tempat yang sedikit layak. Ini seperti gudang yang dicat ulang. Udara panas sekali di sini. Kamu yakin AC-nya berfungsi, Alea? Alea memaksakan senyum, menahan rasa panas yang menjalar di pipinya. Selamat datang, Bu Maya Fahri. Mari masuk, ayah sudah di dalam.
Galih langsung mendekat ke ibunya, mencium tangan Nyonya Maya dengan penuh hormat. Bu, maaf, memang agak sempit, tapi ini yang terbaik yang bisa Alea siapkan. Galih melirik Alea dengan tatapan yang seolah menyalahkannya, membuat hati Alea semakin perih. Galih selalu memilih berpihak pada ibunya, demi menjaga kenyamanannya sendiri. Ayah, Nyonya Maya mengernyitkan dahi. Oh ya, si ayah itu. Aku dengar dia dari kampung. Apa dia sudah mandi? Aku tidak mau dia mengotori karpet baruku. Fahri menyeringai, mengeluarkan ponselnya seolah sedang merekam untuk bahan tertawaan. Tenang Bu, kalau dia bau, kita bisa pura-pura batuk. Pada saat yang sama, Bapak Danu muncul dari ruang tengah. Beliau hanya mengenakan kemeja katun biasa berwarna biru muda yang sudah sedikit lusuh, dan celana panjang berwarna krem. Penampilannya sangat sederhana, nyaris kontras total dengan kemewahan yang dibawa oleh Nyonya Maya dan Fahri. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang mengakar dalam diri Bapak Danu. Matanya memancarkan kehangatan, tetapi juga menyimpan kedalaman yang sulit dijangkau. Selamat malam, Nak Galih, Nak Fahri, dan Ibu Maya. Saya Danu, ayahnya Alea. Sapa Bapak Danu dengan suara yang lembut dan berwibawa, mengulurkan tangan. Nyonya Maya hanya mengulurkan ujung jari telunjuknya, menyambut salam itu dengan dingin. Nyonya Maya Wiraatmaja, saya rasa Anda tidak perlu tahu detail bisnis saya. Intinya Anda harus tahu bahwa kami adalah keluarga terpandang di kota ini. Jadi, tolong jaga sikap Anda di depan kami. Fahri tidak menyambut uluran tangan itu sama sekali. Ia hanya tertawa kecil, melirik jam tangannya. Pak, saya harap Anda tidak datang untuk meminta modal usaha atau pinjaman. Kami sedang sibuk. Bisnis catering kami sedang menjamur. Lusa kami akan mengurus acara pernikahan anak gubernur. Jadi mohon, jangan buang waktu kami. Pernyataan Fahri menusuk hati Alea seperti pisau yang dingin. Ia menoleh ke arah Galih, berharap suaminya akan membela, atau setidaknya menegur adiknya. Tapi Galih, ia hanya menyenggol Alea pelan, seolah memberi isyarat agar Alea bersabar dan membiarkan saja. Sikap Galih yang pasif membuat Alea benar-benar merasa sendirian. Bapak Danu tidak marah. Beliau hanya menarik tangannya kembali, tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Senyum itu membuat Nyonya Maya agak jengkel. Kenapa Anda senyum? Apakah ada yang lucu dari ucapan anak saya? Desak Nyonya Maya. Tidak ada yang lucu, Ibu Maya. Saya hanya sedang berpikir. Saya rasa kita memiliki definisi kesibukan yang sangat berbeda. Jawab Bapak Danu dengan tenang, membuat Nyonya Maya semakin kesal. Mereka pun duduk di meja makan. Nyonya Maya mengeluhkan setiap detail. Taplak meja yang kurang mewah, sendok garpu yang tidak bermerek, hingga masakan rumahan yang disajikan Alea. Astaga, Alea, kenapa kamu tidak pesan saja catering dari tempat kami? Masakanmu ini terlalu sederhana. Sejak kapan Galih makan makanan serendah ini? Alea benar-benar ingin menangis. Tetapi ayahnya memberi kode dengan matanya, memintanya untuk tetap kuat. Bu Maya, ini masakan kesukaan Galih, dan saya memasaknya dengan cinta. Balas Alea, suaranya bergetar. Cinta? Cinta tidak bisa membayar tagihan, Nak. Cinta tidak bisa membeli aset. Nyonya Maya melanjutkan penghinaannya. Lihatlah ayahmu. Bahkan sampai sekarang, dia masih terlihat seperti penjual di pasar. Bukan? Jadi, jangan bicara soal cinta. Bicaralah soal aset dan koneksi. Perbincangan berlanjut dengan Nyonya Maya dan Fahri yang sibuk memamerkan kekayaan dan koneksi mereka. Mereka membicarakan investasi terbaru, acara event organizer yang mereka kelola, dan betapa rendahnya level orang-orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Galih sesekali ikut menimpali, memuji dan membenarkan setiap ucapan Nyonya Maya. Di sisi lain meja, Bapak Danu hanya mendengarkan dengan saksama, sesekali menganggukkan kepala. Ia tidak menyombongkan diri sedikit pun. Dan setiap kali Nyonya Maya mencoba memojokkannya dengan pertanyaan soal pekerjaan,
Bapak Danu selalu menjawab dengan samar-samar. Seperti, "Saya hanya mengurus beberapa hal, Ibu Maya. Kebanyakan di balik layar." Jawaban itu malah membuat Nyonya Maya dan Fahri semakin bersemangat untuk menghina. Di balik layar? Oh, saya tahu. Anda pasti tukang sapu atau buruh pabrik shift malam, kan? Jadi, Anda tidak mau pamer karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan. Lihatlah Galih, istrimu ini memang dari keluarga yang tidak tahu diri, tidak tahu standar hidup. Hardik Nyonya Maya sampai menunjuk-nunjuk ke arah Bapak Danu dengan gerakan tangan yang kasar. Sampai di titik inilah, kesabaran Alea mencapai batasnya. Ia bangkit dari tempat duduk, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. "Bu Maya, cukup. Itu ayah saya. Anda tidak punya hak untuk menghina beliau seperti itu." Galih menarik Alea. "Alea, duduk. Jangan membuat ibu marah." "Dia sudah keterlaluan, Galih," desis Alea. Air matanya mulai menggenang. Melihat Alea yang hampir menangis, Nyonya Maya merasa menang. Ia tersenyum sinis, mengambil cangkir kopi panas yang ada di depannya. Matanya memandang Bapak Danu dengan penuh penghinaan. "Lihatlah ini, Pak Danu si miskin." Nyonya Maya berdiri, mendekati meja, dan menuangkan sisa kopi panas itu ke kemeja katun yang dikenakan Bapak Danu. Cairan hitam kecoklatan itu langsung meresap, meninggalkan noda besar di dada Bapak Danu. "Ini adalah simbol betapa kotornya derajat Anda di mata saya. Ini adalah tanda bahwa Anda tidak layak berada di ruangan yang sama dengan kami. Anda hanya sampah yang dibawa oleh putri Anda." Nyonya Maya meletakkan cangkir itu kembali dengan keras. Suaranya meninggi penuh kemenangan. Galih kaget, tapi ia hanya mundur selangkah. Tidak berani melawan ibunya. Fahri mengeluarkan ponselnya lagi, merekam seluruh kejadian itu, tertawa terbahak-bahak. Alea berteriak dan langsung menghampiri ayahnya. "Ayah, astaga, panas tidak? Kenapa Ibu Maya melakukan ini?" Bapak Danu tetap berdiri tegak. Ia menutup mata sejenak, mengambil napas, dan kemudian membuka matanya. Semua tawa dan ejekan di ruangan itu seketika terhenti saat mereka melihat perubahan drastis dalam sorot mata Bapak Danu. Ketenangan yang ia miliki menghilang, digantikan oleh kilatan kemarahan yang dingin dan mematikan. Wajah Bapak Danu yang biasanya lembut kini mengeras. Ia mengambil serbet, membersihkan kemeja yang basah dengan sangat tenang, namun gerakannya dipenuhi dengan ancaman yang tak terucapkan. Bapak Danu melangkah maju, mendekat ke Nyonya Maya, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Senyumnya kembali, tetapi kali ini adalah senyum yang membuat bulu kuduk Nyonya Maya merinding. Beliau mencondongkan tubuhnya, berbisik dengan suara yang sangat rendah dan dipenuhi otoritas yang mencekam, suara yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. "Aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu." Ancaman itu diucapkan dengan begitu tenang, tanpa emosi yang meluap-luap. Namun justru itulah yang membuatnya terasa mengerikan. Nyonya Maya awalnya sempat terkejut, tetapi ia segera pulih dan tawa sinisnya kembali meledak. "Hancurkan, Bapak? Hahaha. Anda pikir Anda siapa? Miliarder dari Gunung Mas. Jangan mimpi, Anda tidak punya apa-apa selain kemeja butut yang baru saja saya siram." "Galih, Fahri, dengar ini. Lelaki miskin ini mengancam kita. Ayo kita tertawakan dia." Fahri dan Galih pun ikut tertawa terbahak-bahak, menganggap ancaman Bapak Danu hanyalah gertakan dari seorang pecundang yang harga dirinya terluka. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang kini terasa sangat sempit dan panas. Alea berdiri di antara tawa meremehkan suami dan mertuanya, dan ayahnya yang kini kembali memasang wajah datarnya. Air mata kemarahan dan kekecewaan membasahi pipi Alea. Ia merasa hina, dan ia melihat ayahnya juga dihina habis-habisan di depan matanya sendiri. Ia merasa pernikahan ini sudah tidak ada artinya lagi. "Ayah, kita pergi sekarang," ujar Alea, menggenggam lengan ayahnya. "Tunggu nak, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sebelum pergi," jawab Bapak Danu,
pandangannya kembali tertuju pada Nyonya Maya. Beliau menyentuh saku kemejanya yang basah, mengambil sesuatu, dan meletakkannya di atas meja makan. Itu adalah sebuah kartu nama dengan desain minimalis. Hanya bertuliskan nama Danu di bagian tengah, dan di sudut bawah terdapat logo kecil yang terukir sangat elegan. Nyonya Maya dan Fahri tidak memperhatikan detail logo itu. Mereka hanya melihat tulisan, Danu, dan kembali tertawa. Kartu nama, Bapak pikir ini lelucon. Di sini tertulis apa? Danu, penjual pecel lele terkaya se-Jawa Tengah, ejek Fahri. Simpan baik-baik kartu nama itu, Ibu Maya. Karena dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama yang tertera di sana, kata Bapak Danu. Beliau kemudian menoleh ke Alea. Ayo nak, sudah waktunya kita menunjukkan kepada mereka arti sebenarnya dari kehormatan. Alea dan Bapak Danu pun melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Nyonya Maya, Galih, dan Fahri yang masih tertawa terbahak-bahak. Di luar, Bapak Danu tidak pergi ke mobil butut, seperti yang dibayangkan oleh keluarga Galih. Sebaliknya, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah menanti di tepi jalan. Sopir berjas rapi membukakan pintu. Nyonya Maya yang penasaran sempat mengintip dari jendela, dan ia melihat Bapak Danu masuk ke dalam mobil mahal itu, hanya untuk menepisnya dengan alasan, paling-paling itu mobil taksi online mewah. Dasar miskin, hanya mampu naik sekali-sekali. Di dalam mobil, Bapak Danu menyandarkan punggungnya. Ia merangkul Alea yang masih sesenggukan. Tenang, sayang. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka sentuh. Dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa tawa mereka malam ini adalah tawa terakhir mereka di atas kehormatan kita. Bapak Danu mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar itu sejenak, memutar nomor yang tertera di kartu nama yang tadi ia letakkan di meja makan. Nomor pengacara kepercayaannya, Pak Dirga. Pak Dirga? Ya, ini saya Danu. Eksekusi deplannya. Jalankan rencana, sekarang. Saya ingin semua koneksi dan fasilitas bisnis yang terkait dengan Wiraatmaja Group dibekukan, ditarik, dan diputus total. Dan pastikan, mereka tidak akan pernah tahu siapa yang menekan tombol itu sampai semuanya benar-benar hancur. Ini saatnya kita melakukan pemulihan kehormatan secara total. Perintah itu diucapkan dengan nada yang begitu dingin dan tegas, membuat Alea yang mendengarnya merinding. Malam itu, di tengah kemarahan dan penghinaan, Nyonya Maya, Galih, dan Fahri tidak menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan macan yang sedang tidur. Mereka baru saja menghina bukan sekadar tukang sapu, melainkan sosok konglomerat pendiri holding perusahaan raksasa yang selama ini menyokong, meminjamkan modal, dan menjadi darah tak terlihat dalam bisnis keluarga Wiraatmaja. Roda balas dendam yang elegan dan menghancurkan telah resmi berputar. Sementara Nyonya Maya dan anak-anaknya masih tertidur dalam tawa kemenangan palsu mereka, Ayah Alea dan Pak Dirga sedang bekerja dalam diam, menyiapkan badai finansial yang akan menyapu bersih seluruh kesombongan mereka. Alea memandang ayahnya, merasakan campuran ketakutan dan kebanggaan. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya dan hidup Galih tidak akan pernah sama lagi. Ia kini berada di garis depan sebuah pertempuran yang akan mengungkap kebenaran mengerikan di balik kesederhanaan ayahnya dan kesombongan mertuanya. Keesokan paginya, kedamaian di rumah mewah Nyonya Maya Wiraatmaja terasa begitu palsu. Nyonya Maya menyeruput kopi paginya dengan senyum puas, masih membayangkan wajah terhina Bapak Danu semalam. Ia menceritakan kembali adegan penyiraman kopi itu kepada Galih dan Fahri, membuat mereka tertawa terbahak-bahak, seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Mereka yakin, ancaman, "Aku akan hancurkan bisnismu," hanyalah omong kosong dari orang miskin yang emosi. Lihat Galih, seharusnya kamu mencontoh ayahmu. Begitu miskin, tapi dia masih bisa jantan menahan amarahnya di hadapan kita, ujar Nyonya Maya sinis,
mengelap bibirnya dengan serbet sutra. Sekarang, setidaknya orang itu tahu di mana tempatnya. Dia tidak akan berani lagi mendekati kita, apalagi mengganggu usahamu dan Fahri. Galih hanya mengangguk. Merasa lega karena masalah dengan istrinya, dan ayah mertuanya tampaknya sudah selesai dengan cara yang menyenangkan bagi ibunya. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana perasaan Alea atau kebenaran di balik ancaman dingin Bapak Danu. Baginya, kenyamanan dan pengakuan dari ibunya adalah prioritas utama. Sementara itu, di sebuah kantor pusat yang berlokasi di menara tertinggi kota metropolis, Bapak Danu duduk di kursi eksekutifnya. Di depannya, Pak Dirga, pengacara kepercayaan sekaligus tangan kanan, menelaah dokumen-dokumen yang menumpuk. Bapak Danu tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Aura kekuasaannya begitu kuat, mengisi seluruh ruangan. Apakah Anda yakin, Pak? Ini akan menjadi guncangan besar bagi Wiraatmaja Group. Kita adalah penyokong utama mereka di 3 lini bisnis vital. Tanya Pak Dirga hati-hati. Yakin, Dirga. Sangat yakin, jawab Bapak Danu. Suaranya mantap. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka menyentuh harga diriku dan, yang lebih parah, harga diri putriku. Harga yang harus mereka bayar adalah kesombongan mereka sendiri. Bapak Danu menjelaskan detail rencana yang sudah disiapkan Pak Dirga sejak semalam. Pertama, pemutusan kontrak sepihak. Bukan hanya kontrak catering, tapi semua kontrak logistik dan suplai bahan baku yang selama ini, tanpa Nyonya Maya sadari, dikendalikan oleh anak perusahaan holding Bapak Danu. Kedua, penarikan tiba-tiba semua fasilitas pinjaman lunak yang diberikan oleh bank-bank rekanan Bapak Danu, yang selama ini menjadi modal kerja utama Wiraatmaja Group. Ketiga, pembekuan aset-aset penting yang dijadikan jaminan, aset-aset yang sebenarnya memiliki masalah legalitas, dan kini berada di bawah pengawasan ketat tim legal Bapak Danu. Saya ingin mereka merasakan betul artinya kehancuran. Saya ingin mereka tahu bagaimana rasanya berdiri tanpa sokongan sepeser pun. Lakukan secara simultan, Dirga. Mulai siang ini. Pak Dirga mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan ketegasan bosnya. Siap, Pak Danu. Saya akan pastikan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tim sudah siap. Siang harinya, di kantor Wiraatmaja Group, Fahri sedang merayakan kemenangan kecilnya. Ia baru saja mendapatkan berita bahwa salah satu pesaing utama mereka mengalami masalah besar. Ia bersorak, merasa bisnisnya tak tertandingi. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu adalah panggilan dari klien terbesar mereka, Bapak Sotarjo, yang akan menyelenggarakan pernikahan akbar anak gubernur lusa. Wajah Fahri langsung pucat setelah mendengar ucapan di seberang sana. Apa? Bapak Sotarjo, Anda tidak bisa membatalkan kontrak sekarang. Kami sudah menyiapkan segalanya. Teriak Fahri panik. Maaf, Nak Fahri. Ini bukan pembatalan. Ini perintah dari holding kami. Suara Bapak Sotarjo terdengar formal dan dingin. Mereka memutuskan semua kerjasama dengan Wiraatmaja Group. Mereka bilang ada masalah etika bisnis yang sangat serius. Masalah etika bisnis? Apa maksud Anda? Siapa holding Anda? Saya tidak bisa menyebutkan namanya, Nak Fahri. Tapi mereka sangat besar. Saya hanya mendapat instruksi untuk menghentikan semua transaksi dengan Anda. Tutup Bapak Sotarjo, lalu menutup teleponnya. Fahri masih mematung. Ponselnya terlepas dari tangan. Kerugian dari pembatalan kontrak ini saja sudah mencapai puluhan miliar. Belum lagi denda yang harus dibayar. Belum sempat ia menenangkan diri, telepon dari suplai utama bahan-bahan datang. Fahri, kami harus menahan semua pengiriman. Ada masalah dengan pendanaan kami, kata supplier itu. Pendanaan? Kalian adalah perusahaan raksasa. Ada apa dengan kalian? Tanya Fahri, mulai gemetar. Maaf, kami baru saja mendapat instruksi dari perusahaan induk kami untuk menghentikan semua suplai ke klien yang tidak memiliki riwayat kredit yang bersih. Seketika itu, Fahri menyadari sesuatu yang janggal.
dua perusahaan raksasa membatalkan kerjasama dan suplai secara bersamaan. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat stabil, tak mungkin goyah dalam semalam. Pikirannya melayang pada ancaman dingin Bapak Danu semalam. Ia tertawa lagi, meyakinkan diri bahwa tidak mungkin orang miskin itu punya kekuatan sebesar ini. Mustahil. Itu hanya kebetulan, teriaknya pada dirinya sendiri. Bersamaan dengan kekacauan di kantor Fahri, Nyonya Maya mengalami kepanikan serupa di ruang kerjanya. Pintu digedor keras. "Bu, ada surat dari Bank Sentosa dan Bank Makmur," teriak seorang karyawan. Nyonya Maya merobek amplop itu dengan tergesa-gesa. Isi surat itu membuatnya nyaris pingsan. Kedua bank itu yang selama ini memberikan pinjaman lunak dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, secara serentak meminta pelunasan seluruh utang dalam waktu 24 jam. "Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Pinjaman kita masih berjalan baik," jerit Nyonya Maya. Mereka bilang, jaminan yang kita berikan, tanah yang ada di pinggiran kota itu, ternyata tidak memenuhi standar kelayakan dan memiliki masalah kepemilikan yang rumit. Mereka menuntut pelunasan segera, atau properti utama kita akan disita. Jelas karyawan dengan wajah ketakutan. Nyonya Maya tahu persis tanah itu. Itu adalah salah satu aset terbesar Wiraatmaja Group. Selama ini, pinjaman lunak itu didapat berkat koneksi kuat yang diatur oleh teman bisnis, yang tidak pernah ia temui secara langsung, melainkan melalui surat dan perantara. Perantara itu selalu meyakinkannya bahwa pinjaman ini aman. Kepanikan Nyonya Maya memuncak. Ia menelepon Galih, yang saat itu sedang berada di kantornya sendiri, yang bergerak di bidang properti skala menengah. Galih mengangkat telepon dengan napas tersengal-sengal. "Galih, ada apa ini? Kenapa Bank Sentosa menuntut pelunasan utang dalam 2 hari?" jerit Nyonya Maya dari seberang telepon. "Aku juga tidak tahu, Bu. Bisnisku juga aneh. Kontrak 2 proyek pembangunan perumahan di bumi angkasa tiba-tiba dibatalkan sepihak." Mereka bilang, investor utama mendadak menarik diri. Mereka bilang, ada masalah dengan reputasi perusahaan kita. Jawab Galih, suaranya dipenuhi rasa takut. "Reputasi, kita adalah Wiraatmaja. Kita punya reputasi yang tak terlukiskan, Galih." "Tidak, Bu. Pihak investor menyebutkan bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan entitas bisnis yang memiliki masalah moral dan etika. Aku tidak mengerti apa maksud mereka." Tiba-tiba, Galih teringat dengan ucapan Bapak Danu. Ancaman itu, ancaman kehancuran. Wajahnya yang pucat kini mulai memerah karena darah yang berdesir ke kepala. Ia tertawa kering. "Tidak mungkin, Bu. Itu hanya kebetulan. Mana mungkin orang miskin seperti ayah Alea bisa melakukan semua ini? Mustahil." Sementara keluarga Wiraatmaja dilanda kekacauan dan berusaha mencari tahu sumber bencana yang datang serentak, Alea sedang berada di sebuah kedai kopi yang tenang. Ia menunggu ayahnya, Bapak Danu. Ia telah memutuskan, ia tidak akan kembali ke rumah Galih sampai ayahnya memberinya perintah. Bapak Danu tiba, mengenakan setelan jas kasual yang rapi dan elegan. Bukan jas mahal yang mencolok, tetapi jas yang memancarkan kualitas dan kekuasaan tanpa perlu berteriak. Kontras dengan kemeja lusuh yang disiram kopi semalam, kini Bapak Danu terlihat benar-benar seperti sosok yang ia sembunyikan selama ini. "Ayah, apa yang terjadi? Semalam aku mendengar Ibu Maya berteriak histeris di telepon dengan Galih. Apa yang sudah ayah lakukan?" tanya Alea. Hatinya dipenuhi rasa cemas sekaligus penasaran. Bapak Danu tersenyum hangat, meraih tangan putrinya. "Aku hanya menepati janji, Nak. Aku bilang, aku akan menghancurkan mereka. Mereka menertawakan kehormatan kita, dan aku akan membuat mereka menangis darah untuk harga diri yang sudah mereka injak." Bapak Danu kemudian mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini ia simpan. Ia menceritakan bahwa Wiraatmaja Group bukan sepenuhnya perusahaan mandiri. Beberapa tahun yang lalu, di masa krisis finansial, Nyonya Maya pernah memohon bantuan kepada teman lama suaminya. Teman lama itu,
yang kini telah meninggal, ternyata adalah rekan kerja dan bawahan Bapak Danu di awal karirnya. Saat itu, Bapak Danu menyelamatkan Wiraatmaja Group dari kebangkrutan total. Ia menyuntikkan modal, memberikan koneksi, dan bahkan menyediakan jaminan aset untuk pinjaman bank. Tetapi dengan satu syarat, namanya tidak boleh muncul dalam dokumen publik. Ia ingin tetap menjadi orang biasa di mata publik, terutama di mata putrinya. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai ayahmu yang sederhana, bukan sebagai Danu, dewa di balik semua konglomerasi ini, Nak. Jelas Bapak Danu. Aku hanya ingin melihat kejujuran dan ketulusan Galih. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar tulus mencintaimu, terlepas dari latar belakangku. Alea tertegun. Jadi, selama ini, kesombongan Nyonya Maya dan Fahri didasarkan pada kekayaan yang sebagian besar berasal dari holding ayahnya sendiri. Dan ayahnya hanya diam, menunggu untuk melihat ketulusan Galih. Tapi, Galih? Dia diam saja saat Ibu Maya menghinaku dan menyiram kopi ke ayah. Ujar Alea, suaranya lirih. Itulah yang menyakitkan, Nak, kata Bapak Danu, matanya memancarkan kesedihan. Dia memilih kenyamanan dan restu ibunya, daripada membela kehormatan istrinya. Dia memilih diam saat ibunya menertawakan ayahmu. Janji kehancuran itu bukan hanya untuk Nyonya Maya, Nak, itu juga untuk Galih. Bapak Danu mengatakan, pemutusan kerja sama yang dilakukan akan sangat tepat sasaran. Wiraatmaja Group akan langsung lumpuh karena mereka tidak memiliki cadangan modal dan jalur supply independen. Mereka akan dipaksa bangkrut atau menjual aset utama mereka dalam waktu singkat. Lalu, apa rencana kita selanjutnya, Ayah? Tanya Alea. Kini bukan lagi sebagai putri yang ketakutan, melainkan sebagai prajurit yang siap tempur. Rencana kita selanjutnya adalah keheningan, jawab Bapak Danu. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka saling menyalahkan. Biarkan mereka merasa bahwa takdir sedang menghukum mereka. Dan saat mereka sudah jatuh ke titik terendah, saat mereka mulai mencari tahu siapa di balik semua ini, saat itulah kita akan muncul. Kamu harus siapkan gugatan cerai, Nak. Ini adalah saatnya kamu menuntut keadilan. Tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk kehormatan kita, tegas Bapak Danu. Alea menatap ayahnya. Ia melihat sosok konglomerat yang tak terduga, yang siap menggunakan seluruh kekuatannya hanya demi membela kehormatan dan harga diri putrinya. Ia mengangguk. Air matanya kini adalah air mata kekuatan. Ia siap meninggalkan Galih dan menghadapi keluarga Wiraatmaja. Ia siap menjadi bagian dari pembalasan yang akan mereka saksikan. Kembali ke rumah Wiraatmaja, Nyonya Maya dan Fahri sudah seperti orang gila. Mereka membuang perhiasan dan barang-barang mewah karena takut itu disita. Fahri berlari ke sana kemari, mencoba menelepon setiap koneksi, namun semua pintu tertutup. Setiap orang yang mereka hubungi mengatakan hal yang sama. Kami tidak bisa membantu Anda. Nama Wiraatmaja Group sudah masuk daftar hitam entitas yang memiliki masalah serius. Galih pulang ke rumah Alea dengan wajah kuyu. Ia membuka pintu dan melihat koper Alea sudah tertata rapi di tengah ruang tamu yang sederhana itu. Alea, apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Ini bukan saatnya untuk drama. Seru Galih, suaranya dipenuhi frustrasi. Aku akan pergi, Galih. Aku akan pergi dengan ayahku. Orang yang kamu biarkan dihina dan disiram kopi di depan matamu sendiri. Jawab Alea menatap Galih dengan mata yang dingin. Kamu harus di sini. Ibuku butuh kamu. Bisnis kami sedang hancur. Kamu harus membantu kami. Ayahmu. Aku tahu dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya orang miskin yang mengancam. Kamu jangan bodoh, Alea. Galih mencoba meraih lengan Alea. Alea menepis tangan Galih dengan kasar. Kamu bilang dia orang miskin. Kamu bilang dia tidak bisa apa-apa. Sebenarnya Galih, kamu akan tahu siapa ayahku yang sebenarnya. Dan saat kamu tahu, kamu akan menyesal telah menertawakan ancaman itu. Ini adalah harga dari secangkir kopi yang merusak kehormatan kami. Galih terkejut melihat Alea yang berbeda. Alea yang kini berdiri tegak, memancarkan keberanian yang selama ini ia sembunyikan.
Namun, Galih tetap tidak percaya. Ia masih berpikir bahwa Alea hanya sedang mencari simpati. Tidak ada yang perlu kusesali. Jangan coba menakutiku, Alea. Kamu hanya seorang desainer interior tanpa modal. Bentak Galih, matanya memancarkan rasa tidak percaya dan amarah. Alea mengambil koper itu, kemudian melangkah keluar. Ia menoleh sekali lagi ke arah Galih. Bersiaplah, Galih. Kalian sudah mendapatkan kehancuran yang kalian minta. Dan kalian tidak akan pernah lagi menertawakan kami. Saat Alea menutup pintu, ia mendengar suara teriakan Galih dari dalam rumah, memanggil namanya dengan putus asa. Namun, Alea tidak menoleh. Ia berjalan ke mobil mewah yang menunggu di luar, tempat ayahnya menantinya. Badai telah dimulai, dan Alea kini berada di sisi kekuatan sejati. Kepergian Alea pada malam hari itu meninggalkan Galih dalam kebingungan dan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak percaya bahwa istrinya berani meninggalkannya, apalagi setelah ancaman konyol dari ayah yang ia anggap remeh. Galih kembali ke rumah keluarganya di mana suasana sudah mencekam. Nyonya Maya dan Fahri sudah berganti dari pakaian mahal, mereka menjadi pakaian rumahan yang lusuh. Mereka duduk di ruang keluarga, dikelilingi tumpukan dokumen, dan telepon genggam yang terus berdering membawa kabar buruk. Galih, kamu dari mana saja? Cari istrimu, minta dia suruh ayahnya berhenti main-main. Ini sudah keterlaluan. Sentak Nyonya Maya begitu melihat putranya muncul. Wajahnya yang biasa dipoles kini tampak kusam, matanya bengkak karena kurang tidur dan stres. Aku baru dari rumahnya, Bu. Dia pergi. Dia benar-benar pergi dengan ayahnya. Dia bilang, kita akan menyesal karena menertawakan mereka. Balas Galih, sama paniknya. Ia tak lagi memancarkan aura pria mapan. Kini ia hanyalah anak kecil yang ketakutan. Menyesal? Aku tidak menyesal. Aku hanya bingung siapa di balik semua ini. Nyonya Maya menggebrak meja kopi yang mahal itu. Fahri, apa yang Bang katakan lagi? Apakah mereka mau memberi kita perpanjangan waktu? Fahri, yang biasanya penuh percaya diri, kini duduk membungkuk lesu. Tidak, Bu, mereka menolak. Mereka bilang, jaminan properti kita bermasalah. Mereka memberikan batas waktu 24 jam lagi, kalau tidak properti utama kita yang akan disita. Galih terperanjat. Properti utama? Maksudmu villa di puncak emas itu? Tidak mungkin, itu aset warisan. Itu yang dikatakan Bang. Dan ini yang lebih gila, Bu, kata Fahri. Suaranya tercekat. Saya baru saja menelepon beberapa kolega lama. Mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa Wiraatmaja Group sedang diincar oleh The Invisible Hand. Seseorang yang sangat kuat di balik layar, yang entah mengapa tiba-tiba menarik semua koneksi dan sumber daya dari kita. Nyonya Maya tertawa sumbang, tawa yang terdengar histeris. The Invisible Hand? Astaga, Fahri, kamu membaca cerita konyol di internet? Ini bukan film, ini bisnis. Ini pasti ulah pesaing kita. Si Arjito, dia pasti cemburu. Bukan, Bu. Ini terlalu terstruktur untuk sekadar pesaing. Semua pembatalan, penarikan modal, hingga masalah jaminan bank terjadi pada saat yang sama. Semua berawal setelah kita menghina si ayah miskin itu, kata Fahri. Meskipun konyol, kebenaran itu mulai merayap masuk ke benaknya. Galih langsung menepis ide itu. Jangan konyol, Fahri. Ayah Alea itu orang biasa. Dia naik mobil taksi online murahan saat pergi. Dia hanya punya kartu nama tanpa nama perusahaan. Jangan gila. Namun, perkataan Galih tidak meyakinkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Mereka semua terlalu takut untuk mengakui kemungkinan yang paling absurd, bahwa orang yang mereka hina habis-habisan adalah sumber bencana yang tengah mereka hadapi. Sementara kekacauan melanda rumah Wiraatmaja, Alea dan Bapak Danu berada di sebuah apartemen mewah yang sangat privat. Apartemen itu disewa tanpa nama, hanya atas nama holding perusahaan ayahnya. Apartemen itu sangat luas, dengan pemandangan kota yang menakjubkan, dan desain interiornya sangat cocok dengan selera desain Alea.
Alea menghabiskan hari itu bukan dengan berduka, melainkan dengan merencanakan langkah selanjutnya bersama ayahnya dan Pak Dirga. Pak Dirga menunjukkan kepada Alea dokumen-dokumen legalitas Wiraatmaja Group. Alea terkejut melihat betapa banyak aset yang mereka anggap milik sendiri, ternyata memiliki ketergantungan atau jaminan langsung kepada entitas yang dikendalikan Bapak Danu. "Ayah, kenapa ayah membiarkan mereka sejauh ini?" tanya Alea. "Aku memberinya kesempatan, Nak. Kesempatan untuk Galih menjadi suami yang baik, kesempatan untuk Nyonya Maya menjadi ibu mertua yang berhati nurani. Tapi mereka memilih kesombongan. Mereka pikir uang dan kekuasaan adalah segalanya. Sekarang, mereka akan tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekayaan semu mereka." Jelas Bapak Danu. Bapak Danu meminta Alea menyiapkan gugatan cerai dan juga beberapa tuntutan hukum lainnya. Tujuannya bukan hanya berpisah dari Galih, tetapi juga menuntut ganti rugi atas penghinaan yang dialami ayahnya, menggunakan video penyiraman kopi sebagai bukti utama. "Kita akan menyerang mereka di 2 front, Nak, finansial dan moral," kata Pak Dirga. "Kekuatan ayahmu akan melumpuhkan mereka di sektor finansial, dan keberanianmu, Alea, akan menghancurkan reputasi mereka di mata publik dan hukum." Alea merasa takut, tetapi ia juga merasa didukung penuh. Keberanian ayahnya menular padanya. "Aku siap, Pak Dirga. Aku tidak akan membiarkan penghinaan itu terjadi lagi." Kepanikan di kediaman Wiraatmaja mencapai klimaksnya. Telepon Nyonya Maya berdering lagi. Kali ini dari asistennya yang menangis histeris. "Bu Maya, kantor catering kita, semua bahan baku yang tersisa di gudang sudah ditarik. Mereka bilang ada klausa utang yang harus segera diselesaikan. Mereka datang dengan petugas keamanan. Kita tidak bisa mengadakan acara apapun." Nyonya Maya menjatuhkan telepon. Ia memegang kepalanya. Rambutnya acak-acakan. "Tidak, tidak mungkin. Kita harus cari tahu siapa yang melakukannya. Ini pasti teror." Galih, yang sejak semalam mencoba menghubungi Alea tanpa hasil, kini mengambil tindakan drastis. Ia ingat kartu nama yang ditinggalkan Bapak Danu di meja makan, yang selama ini mereka tertawakan. Galih mengambil kartu nama itu. Hanya nama, Danu, dan logo kecil. Tidak ada nomor telepon perusahaan, gerutu Galih. "Logo itu, aku seperti pernah melihatnya," gumam Fahri. Matanya menyipit saat menatap logo elegan di sudut kartu. Fahri adalah ahli dalam mengenali merek dan logo-logo korporasi besar karena pekerjaannya. Ia mengambil ponselnya, gemetar, dan mulai mencari di internet. Dia mengetikkan deskripsi logo itu. Tangan Fahri mulai berkeringat. Dia mencari lagi dengan kombinasi kata kunci yang lebih spesifik, membandingkan bentuk geometris dan warna emas yang tersembunyi. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Galih dan Nyonya Maya menatap Fahri dengan penuh tanya. "Fahri, ada apa? Katakan," desak Nyonya Maya. Fahri mengangkat wajahnya. Suaranya hanya berupa bisikan ketakutan. "Bu, Galih, logo ini adalah lambang dari Ascendant Group." Henning, nama itu menggema di ruangan itu. Ascendant Group, perusahaan holding raksasa yang tidak pernah berinteraksi dengan publik, tetapi dikenal sebagai pengendali di balik puluhan perusahaan multinasional di bidang logistik, perbankan, dan properti. Kekuatan finansial mereka tidak terukur. Mereka adalah the invisible hand yang nyata. Nyonya Maya tertawa lagi, kali ini tawa yang benar-benar hampa. "Ascendant Group? Kamu bercanda, Fahri. Itu perusahaan yang nilai asetnya lebih besar dari seluruh kota ini. Tidak mungkin ayah si Alia itu. Dia adalah pendiri dan pemiliknya, Bu." Potong Fahri, air matanya mulai mengalir. "Saya ingat, 3 tahun lalu, saat kita menghadiri forum bisnis tertutup, saya melihat video presentasi tentang sejarah Ascendant. Mereka menyebutkan pendirinya selalu merahasiakan identitasnya, hanya menggunakan nama samaran di surat-surat resmi, dan nama aslinya adalah Danu."
Bapak Danu yang kita hina itu, dia adalah konglomerat yang paling tertutup di Asia. Dia sengaja menyembunyikan kekayaannya. Galih langsung terduduk lemas di sofa. Tubuhnya menggigil. Semua ejekan, semua tawa, semua hinaan terhadap kemeja butut dan keluarga miskin kini berbalik menjadi palu godam yang menghantam kesadaran mereka. Mereka tidak hanya menghina orang kaya, mereka menghina sosok yang secara teknis adalah pemilik sesungguhnya dari sebagian besar aset mereka. Mobil taksi online mewah itu adalah mobil dinas yang disamarkan, Bu. Dia pura-pura menjadi orang sederhana agar kita tidak curiga. Dia ingin melihat kejujuran Galih, teriak Fahri, menangis seperti anak kecil. Nyonya Maya bangkit, tubuhnya limbung. Tidak mungkin. Semua aset kita, semua kekayaan kita, dia yang menopangnya selama ini. Galih ingat ancaman ayah mertuanya. Aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu. Ancaman itu kini tidak lagi lucu. Ancaman itu adalah perintah eksekusi mati finansial. Galih meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Mencoba menghubungi nomor Alea lagi, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Sementara di apartemen mewah, Bapak Danu menerima laporan dari Pak Dirga. Semua sudah berjalan lancar, Pak Danu. Wiraatmaja Group sudah lumpuh total. Mereka sekarang tahu siapa Anda. Fahri sedang histeris dan Nyonya Maya mengalami serangan panik kecil. Lapor Pak Dirga. Bagus, Dirga, jawab Bapak Danu sambil menyesap tehnya. Sekarang, berikan waktu 24 jam. Biarkan mereka berkubang dalam ketakutan dan penyesalan itu. Setelah itu, kita akan mengirimkan undangan resmi. Undangan apa, Pak? Undangan untuk berlutut. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Dan bersamaan dengan undangan itu, kita kirimkan surat gugatan cerai Alea. Biar Galih tahu bahwa ia kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga istrinya. Karena ia gagal membela kehormatan. Alea, yang mendengarkan percakapan itu, menarik napas panjang. Ia kini tidak lagi takut. Ia merasa lega. Kekuatan ayahnya telah memberinya kebebasan. Malam itu, Nyonya Maya, Galih, dan Fahri tidak bisa tidur. Kekayaan mereka yang dibangun dari kesombongan, kini runtuh total dalam waktu kurang dari 48 jam. Hanya karena secangkir kopi yang disiram. Mereka saling menyalahkan, memaki-maki, dan menangis. Ketakutan akan kehancuran finansial dan sosial telah melanda mereka. Mereka tahu satu-satunya jalan keluar adalah dengan menemui si ayah miskin itu, yang ternyata adalah raja bisnis yang kekuatannya tak terbayangkan. Galih menatap kartu nama Danu itu lagi. Ia tidak lagi melihat nama seorang pecundang. Ia melihat nama seorang algojo yang datang menagih harga kehormatan yang ia biarkan dihina. Ia harus mencari Alea. Ia harus mencari ayahnya sebelum semuanya benar-benar berakhir. Keesokan harinya, keheningan menyelimuti rumah Wiraatmaja. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Nyonya Maya, Galih, dan Fahri kini berkumpul. Wajah mereka kusam dan penuh ketakutan. Mereka telah mencoba menghubungi setiap relasi, tetapi semua nomor tidak aktif atau menolak panggilan mereka. Nama Wiraatmaja Group sudah menjadi paria di kalangan elit bisnis kota. Kita harus temui dia, si ayah miskin itu. Kita harus berlutut, kita harus minta maaf. Nyonya Maya merengek, suaranya parau. Kemewahan dan kesombongannya telah lenyap, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Bagaimana caranya, Bu? Kita tidak tahu dia tinggal di mana. Nomor telepon Alea sudah tidak aktif. Kita hanya punya kartu nama tanpa alamat dan nomor telepon kantor. Fahri membentak, frustrasi. Galih hanya duduk membeku di sofa. Pikirannya kosong. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, terutama diamnya dia saat ayah Alea dipermalukan. Ia menyadari dirinya hanyalah seorang pengecut yang bergantung pada kekayaan ibunya. Di tengah kebingungan itu, bel pintu rumah mewah itu berbunyi. Kali ini bukan teriakan histeris dari kurir atau kolega, melainkan suara sopan dari interkom. Selamat pagi,
Saya Pak Dirga dari kantor hukum Ascendant Legal. Saya ingin bertemu dengan Nyonya Maya Wiraatmaja dan Bapak Galih Wiraatmaja. Mendengar nama Ascendant, Nyonya Maya dan Galih langsung lompat panik. Sosok The Invisible Hand itu kini mengirim utusannya. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah eksekusi. Mereka membuka pintu dan di sana berdiri Pak Dirga, pengacara pribadi Bapak Danu, mengenakan setelan jas yang sempurna dan membawa sebuah tas kulit mewah. Aura profesionalismenya sangat mengintimidasi. Silakan masuk Pak Dirga. Oh, terima kasih sudah repot-repot datang, ujar Nyonya Maya dengan suara yang dibuat-buat ramah. Sangat kontras dengan sikapnya yang angkuh biasanya. Pak Dirga masuk tanpa basa-basi. Ia meletakkan tasnya di meja dan mengeluarkan 2 map. Saya datang atas nama klien saya, Bapak Danu dan putri beliau, Nyonya Alea. Saya membawa 2 hal yang sangat penting. Map pertama berwarna merah. Map merah ini berisi surat peringatan hukum dan somasi. Seluruh pinjaman yang dijamin oleh aset Bapak Danu melalui holding company kami akan ditarik paksa dalam 1 kuak 24 jam. Ini termasuk rumah ini, mobil Anda, dan beberapa properti kunci Wiraatmaja Group. Semua ini adalah jaminan yang kini sudah kami anggap gagal bayar. Jelas Pak Dirga, suaranya datar. Nyonya Maya jatuh terduduk. Tidak, jangan, kami akan bayar. Kami akan jual semuanya. Beri kami waktu. Waktu sudah habis sejak Nyonya menyiram kopi ke klien saya. Jawab Pak Dirga dingin, mengabaikan ratapan Nyonya Maya. Lalu Pak Dirga mengambil map kedua, yang berwarna putih. Ia memberikannya kepada Galih. Dan ini, Bapak Galih, adalah surat gugatan cerai dari Nyonya Alea. Beliau menuntut perceraian dengan alasan KDRT psikis, penelantaran, dan turut serta dalam penghinaan terhadap orang tua kandungnya sendiri, kata Pak Dirga. Galih menerima map itu dengan tangan gemetar. KDRT psikis, penelantaran, itu tidak benar. Klien kami memiliki bukti kuat, Bapak Galih. Dan bukti yang paling kuat adalah rekaman video yang secara tidak sengaja terekam di ponsel ipar Anda, Bapak Fahri, semalam, kata Pak Dirga, menunjuk ke arah Fahri. Fahri tersentak. Ia ingat, ia merekam kejadian penyiraman kopi itu dengan tujuan untuk mengejek Bapak Danu di grup chat teman-temannya. Ia tidak pernah berpikir rekaman itu akan menjadi senjata makan tuan. Rekaman itu, Bapak Galih, menunjukkan dengan jelas bagaimana Nyonya Maya melakukan kekerasan fisik berupa penyiraman cairan panas, didukung oleh tawa dan ejekan dari Anda dan ipar Anda. Ini adalah bukti kuat di pengadilan. Tidak hanya Bapak Galih akan kehilangan harta dan bisnis, tetapi reputasi Anda akan hancur total, karena publik akan melihat bagaimana keluarga kaya Wiraatmaja memperlakukan orang yang mereka anggap miskin. Pak Dirga menambahkan. Tatapannya menusuk Galih. Galih langsung melirik Fahri dengan marah. Kamu merekam ya? Kamu bodoh. Aku hanya ingin mengejeknya. Fahri membela diri. Wajahnya penuh penyesalan. Nyonya Maya merangkak mendekati Pak Dirga. Tolong Pak Dirga, katakan pada Ayah Alea, kami akan berlutut. Kami akan melakukan apa saja. Kami akan kembalikan Alea. Kami tidak akan mengganggunya lagi. Permintaan maaf Anda terlambat, Nyonya, kata Pak Dirga, melirik jam tangannya yang mewah. Klien saya sudah memberikan kesempatan yang adil dan Anda memilih jalan kehancuran. Pak Dirga berdiri. Satu-satunya cara untuk membicarakan ini lebih lanjut adalah jika Anda datang ke kantor Bapak Danu, dalam keadaan yang mencerminkan penyesalan sejati. Saya akan mengirimi Anda alamatnya. Namun, perlu diingat, kedatangan Anda tidak menjamin pengampunan. Ini hanya kesempatan terakhir untuk membela diri sebelum semua aset Anda benar-benar hilang. Sebelum Pak Dirga pergi, ia menyerahkan selembar kertas kepada mereka. Itu adalah alamat kantor pusat Ascendant Group, gedung pencakar langit yang paling menjulang di kota. Setelah Pak Dirga pergi, Nyonya Maya berteriak histeris. Ia menampar Galih dan Fahri,
menyalahkan mereka karena tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Kita hancur, kita benar-benar hancur. Kekuatan yang kita banggakan selama ini ternyata hanyalah bayangan yang disokong oleh orang yang kita hina. Galih menatap surat gugatan cerai di tangannya. Hatinya sakit bukan karena kehilangan Alea sebagai istri, melainkan karena ia menyadari ia telah kehilangan sumber daya terpenting. Keluarga yang jujur, yang kini ternyata memiliki kekuasaan yang tak terbayangkan. Mereka bertiga tahu, besok pagi mereka harus datang ke kantor itu. Ke kantor Bapak Danu, sang ayah miskin, sang Danu, pendiri Ascendant Group. Mereka harus datang bukan sebagai pengusaha angkuh, tetapi sebagai pengemis yang berlutut, memohon belas kasihan. Kepanikan di tengah kegelapan informasi kini telah berubah menjadi kepastian kehancuran total. Malam itu, setelah kepergian Pak Dirga, rumah Wiraatmaja terasa seperti sebuah penjara mewah. Nyonya Maya, Galih, dan Fahri tidak bisa memejamkan mata. Surat somasi dan gugatan cerai terasa seperti bom waktu. Mereka sepakat untuk mencari Bapak Danu sebelum janji pertemuan resmi yang ditetapkan Pak Dirga. Mereka berpikir, jika mereka berlutut dan memohon maaf secara pribadi, Bapak Danu mungkin akan luluh, tanpa perlu melihat kemewahan kantor pusat Ascendant. Dia bilang, dia dari kampung, kita harus cari tahu di mana kampungnya. Seru Nyonya Maya, berjalan mondar-mandir. Galih mengingat ejekan ibunya, miliarder dari Gunung Mas. Itu hanyalah ejekan. Tetapi Galih dan Fahri mulai mempercayainya. Mereka berasumsi bahwa Bapak Danu pasti memiliki rumah atau tempat persembunyian sederhana di daerah asalnya, tempat ia melepaskan penat dari kesibukan raksasa perusahaannya. Aku akan mengerahkan semua koneksi untuk mencari alamat rumah lamanya di luar kota, kata Fahri. Sisa-sisa kesombongannya terkikis oleh rasa takut. Mungkin dia masih menyimpan sentimental terhadap tempat kelahirannya. Kita harus datang ke sana, memohon pengampunan di tanah kelahirannya. Dengan sisa-sisa koneksi yang mereka miliki, beberapa bodyguard, dan seorang penyelidik swasta yang belum tahu bahwa Wiraatmaja Group sudah bangkrut, mereka berhasil mendapatkan alamat di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Informasi itu sengaja disebarkan oleh tim keamanan Bapak Danu sebagai umpan, agar Bapak Danu punya waktu untuk mempersiapkan pertemuan mereka. Mereka tidak tahu, alamat yang mereka dapatkan adalah rumah peninggalan orang tua Bapak Danu, yang kini telah dijadikan yayasan sosial sederhana. Pagi buta, Nyonya Maya, Galih, dan Fahri memulai perjalanan jauh. Mereka terpaksa menggunakan mobil pribadi Galih yang kini sudah masuk daftar aset yang akan disita, karena mobil-mobil mewah Nyonya Maya sudah ditarik dan diblokir aksesnya. Perjalanan yang memakan waktu belasan jam itu terasa seperti siksaan. Mereka yang biasa bepergian dengan pesawat pribadi atau mobil super mewah, kini harus merasakan panasnya jalanan dan kemacetan. Ini semua salahmu, Galih. Kenapa kamu menikah dengan perempuan dari keluarga miskin itu? Lihat, kita sekarang harus pergi ke pelosok untuk berlutut di hadapan si tukang sampah. Keluh Nyonya Maya sepanjang perjalanan. Aku tidak tahu, Bu. Aku pikir Alea sama sepertiku. Dia hanya seorang desainer biasa. Dia tidak pernah bercerita soal ayahnya yang seperti ini. Galih membela diri, meskipun ia tahu kesalahannya jauh lebih besar, karena tidak pernah membela Alea. Fahri, yang bertugas menyetir, hanya diam. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia membayangkan betapa malunya ia jika harus berlutut di hadapan kamera handphone ayah Alea, yang kini ia yakini merekam segalanya. Ia menyesali kisahnya yang kini terasa begitu bodoh. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di alamat yang mereka cari. Itu adalah sebuah rumah tua sederhana yang terbuat dari kayu, dikelilingi pagar bambu, jauh dari bayangan Nyonya Maya. Di depan rumah itu ada pelang kecil bertuliskan, Yayasan Kesejahteraan Sosial Kasih Bapa. Ini markas rahasia si konglomerat itu? Nyonya Maya bergumam, tidak percaya. Galih,
Kamu yakin kita tidak salah alamat? Aku tidak yakin, Bu. Tapi ini alamat yang diberikan oleh tim pencari kita, jawab Galih, mulai merasa curiga. Mereka pun turun dari mobil. Nyonya Maya, yang biasanya berjalan tegap dengan sepatu hak tingginya, kini berjalan kesulitan di jalanan tanah. 3 orang yang mewakili kemewahan kota besar itu tampak kontras dan menyedihkan di lingkungan pedesaan yang damai. Seorang wanita paruh baya yang ramah keluar dari rumah. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Bapak-bapak, Ibu? Kami mencari Bapak Danu. Apakah beliau ada di sini? Tanya Nyonya Maya, berusaha terdengar sehormat mungkin. Wanita itu tersenyum tulus. Oh, Bapak Danu. Beliau memang pemilik yayasan ini, tapi beliau jarang sekali ke sini, Bu. Beliau hanya mengirim bantuan finansial dan perwakilan setiap bulannya. Beliau sangat peduli dengan anak-anak yatim di sini, tapi identitas beliau sangat rahasia. Kenapa, Bu? Apakah Anda keluarga? Nyonya Maya terpaku. Jadi, The Invisible Hand itu bukan bersembunyi di sini, melainkan menggunakan tempat ini sebagai kedok sederhana untuk kegiatan amalnya. Ini adalah pukulan telak. Bapak Danu tidak hanya kaya, tapi juga memiliki hati yang mulia. Sangat berbeda dengan keluarga mereka yang hanya mementingkan kekayaan. Kami adalah keluarga. Kami sangat butuh bertemu beliau. Ada urusan bisnis yang sangat penting, ujar Galih memelas. Maaf Bapak, saya tidak diizinkan memberikan nomor kontak beliau. Semua urusan bisnis diurus oleh perwakilannya. Mungkin Bapak bisa coba di kantor pusat Ascendant Group. Saya dengar beliau akan ada pertemuan penting hari ini. 3 wajah Wiraatmaja itu seketika pucat. Mereka sadar, mereka telah membuang 24 jam berharga untuk sebuah sandiwara yang diatur oleh ayah Alea. Bapak Danu sudah tahu mereka akan mencari tempat persembunyiannya yang sederhana, dan ia menggunakan kebiasaan sombong mereka yang meremehkan orang miskin untuk mengelabui mereka. Mereka kembali ke mobil dengan kekalahan yang memalukan. Mereka sekarang harus memacu mobil itu kembali ke kota dalam waktu yang sangat singkat, karena janji pertemuan resmi dengan Bapak Danu sudah semakin dekat. Rasa malu dan frustrasi kini bercampur dengan ketakutan yang mencekam. Mereka baru menyadari betapa jauhnya level mereka dibandingkan Bapak Danu. Mereka hanyalah boneka yang kekayaan, dan asetnya bisa dimainkan oleh sang pemilik. Kita sudah dipermainkan, dia menertawakan kita. Dia tahu kita akan mencari ke sini. Nyonya Maya menjerit, menendang-nendang dashboard mobil. Bu, kita harus cepat. Kita harus sampai sebelum janji Pak Dirga. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya. Kata Galih, menyalakan mesin mobilnya dengan panik. Saat mobil itu melaju kencang kembali ke kota, Fahri teringat pada kartu nama yang ditinggalkan Bapak Danu. Bukan hanya nama Danu yang tertera, tetapi juga logo Ascendant Group yang kini ia pahami. Ia menyadari bahwa Bapak Danu sebenarnya sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Petunjuk yang mereka remehkan karena kesombongan mereka sendiri. Mereka sudah diperingatkan dan mereka memilih untuk tertawa. Perjalanan pulang terasa 10 kali lipat lebih berat. Mereka kini tahu bahwa mereka akan menghadapi takdir mereka bukan di rumah kaya sederhana, melainkan di puncak menara kekuasaan, di hadapan raja bisnis yang kekuatannya mereka remehkan, karena hanya menilai dari sehelai kemeja disiram kopi. Mereka harus bersiap untuk berlutut. Setelah perjalanan kembali yang penuh penderitaan dan penyesalan, Nyonya Maya, Galih, dan Fahri tiba di kota dengan kondisi fisik dan mental yang hancur. Mereka tidak sempat berganti pakaian. Wajah mereka terlihat kuyuh, dan aura kesombongan yang dulu melekat telah lenyap total. Pukul menunjukkan tepat 20 menit menjelang janji temu mereka di kantor pusat Ascendant Group. Mereka memarkir mobil Galih di area parkir di bawah tanah gedung pencakar langit itu. Begitu memasuki lobi, mata mereka langsung disuguhi kemewahan yang menakjubkan. Lobi itu didominasi marmer putih gading, hiasan kristal, dan keamanan yang sangat ketat. Di sana,
Mereka merasakan betapa kecil dan tidak berarti mereka. Kekayaan yang mereka miliki selama ini hanyalah debu dibandingkan dengan kekuatan finansial yang mereka saksikan. Bu, kita tidak punya harga diri, bisik Fahri. Suaranya tercekat. Ia melihat plakat perunggu besar bertuliskan Ascendant Group yang bersinar, lambang yang sama dengan logo kecil di kartu nama Bapak Danu. Kita berlutut di hadapan dewa yang salah. Nyonya Maya hanya bisa mengangguk. Ia berusaha merapikan rambutnya yang berantakan, mencoba mengembalikan sedikit martabatnya yang sudah hilang. Mereka mendekati meja resepsionis dengan langkah ragu-ragu. Kami memiliki janji dengan Bapak Danu. Atas nama keluarga Wiraatmaja, ujar Galih, suaranya nyaris tak terdengar. Resepsionis, seorang wanita muda dengan tatapan profesional yang tajam, langsung tersenyum sopan. Oh, Tuan Galih, Bapak Danu dan Nyonya Alea sudah menunggu Anda. Silakan naik ke lantai teratas. Mereka dibawa ke lift khusus yang hanya melayani lantai eksekutif. Di dalam lift yang berlapis emas itu, ketegangan mencekik. Nyonya Maya mengeluarkan tisu, menyeka air matanya yang kering. Ingat Galih, Fahri, kita berlutut. Kita minta maaf. Kita serahkan semua. Kita bilang kita siap hidup miskin, asalkan dia membatalkan gugatan cerai Alea dan membiarkan bisnis kita sedikit bernapas. Galih mengangguk, namun pikirannya dipenuhi oleh Alea. Ia ingin melihat istrinya. Ia ingin melihat apakah Alea juga menyesali perpisahan ini. Pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai teratas. Lantai itu sangat hening. Karpet tebal meredam setiap suara langkah. Pemandangan kota dari sana terlihat seperti miniatur. Di ujung lorong ada ruang tunggu yang sangat besar, dan di sana mereka melihatnya. Di ruang tunggu mewah itu duduklah Alea. Alea tidak lagi terlihat seperti istri yang pemalu dan sering menangis karena diremehkan. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles dengan make up tipis yang menonjolkan ketenangannya. Di sampingnya, duduk Pak Dirga yang sedang meninjau dokumen dengan tatapan serius. Alea mendongak ketika mendengar langkah kaki mereka. Mata Alea bertemu dengan mata Galih. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya ada kekosongan yang dingin. Alea, Galih melangkah maju, tangannya terulur. Sayang, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu harus membantu kami. Ayahmu... Tunggu di tempat Anda, Bapak Galih. Potong Pak Dirga tanpa mengangkat kepala dari dokumennya. Nyonya Alea adalah klien kami sekarang. Anda tidak diperkenankan menyentuh atau berbicara dengannya tanpa persetujuan. Galih terpaku. Ia menoleh ke Alea, memohon dengan matanya. Alea, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu tidak perlu melakukan ini. Alea bangkit berdiri. Gerakannya anggun, namun penuh jarak. Ia menatap Galih, Nyonya Maya, dan Fahri dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia sudah berada di level yang sama sekali berbeda. Aku sudah bicara baik-baik selama 5 tahun, Galih. Aku sudah memohon, aku sudah sabar, dan aku sudah memaafkan. Tapi kamu memilih untuk diam. Bahkan saat ayahku dipermalukan, ujar Alea. Suaranya tenang, namun menusuk. Kalian datang ke sini untuk menemui ayahku. Urusan kita sudah selesai di pengadilan. Nyonya Maya maju dengan langkah yang lemah. Ia mencoba menarik simpati. Alea, ibu tahu ibu salah. Ibu minta maaf. Kami tidak tahu siapa ayahmu. Kami kira dia hanya orang biasa. Ibu janji, ibu tidak akan pernah menghinamu lagi. Ibu akan merestui hubungan kalian. Alea tersenyum sinis. Restu? Restu kalian tidak berarti apa-apa bagi ayahku, Bu Maya. Ayahku memiliki segalanya yang kalian pamerkan. Bahkan lebih. Beliau tidak butuh restu dari keluarga yang memiliki keangkuhan semu. Fahri mencoba bernegosiasi. Alea, kami hanya ingin kau bilang pada ayahmu. Kami siap menyerahkan semua bisnis kami padanya. Kami akan menjadi karyawan setianya. Asal jangan hancurkan nama baik Wiraatmaja Group. Alea menggeleng.
Terlambat, Fahri. Nama baik kalian sudah hancur. Ayahku sudah menepati janjinya. Kalian menertawakan kehormatan, dan kalian membayar dengan seluruh kekayaan. Kalian tahu, kenapa ayahku memilih untuk menghancurkan kalian sekarang? Alea melangkah lebih dekat. Raut wajahnya berubah serius. Karena kalian tidak menghargai apa yang kalian miliki. Ayahku tidak pernah kekurangan, tapi ia memilih kesederhanaan untuk melihat ketulusan. Kalian gagal. Kalian gagal melihat harga diri dan kehormatan di balik sehelai kemeja lusuh. Galih merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu dari seorang konglomerat terbesar. Ia membuang berlian demi memilih batu kerikil, yaitu kesombongan ibunya. Saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu ganda kayu jati di belakang Alea terbuka. Dan dari sana muncullah sosok yang kini menjadi sumber ketakutan terbesar mereka. Bapak Danu. Ia mengenakan setelan bisnis mahal yang sama sekali tidak mencolok, namun memberikan aura kekuasaan yang luar biasa. Ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri dua pria berbadan tegap. Selamat datang Tuan dan Nyonya Wiraatmaja, sapa Bapak Danu. Suaranya kini terdengar seperti guntur yang tenang. Silakan masuk. Ruangan ini sudah disiapkan untuk pertemuan terakhir kita. Nyonya Maya, Galih, dan Fahri, tanpa diperintah, langsung berjalan masuk ruangan itu dengan langkah yang tertunduk dan gemetar. Mereka tahu, di balik pintu itu, takdir kehancuran mereka akan diputuskan. Mereka harus bersiap untuk berlutut di hadapan orang yang mereka sebut miskin dan sampah hanya 2 hari yang lalu. Ruangan pertemuan di lantai teratas Ascendant Group itu terasa seperti ruang sidang. Dindingnya terbuat dari kaca yang menawarkan panorama seluruh kota. Namun, pemandangan megah itu tidak sedikit pun menarik perhatian Nyonya Maya, Galih, dan Fahri. Mereka duduk di kursi yang terlalu besar, di seberang meja yang terbuat dari kayu solid, berhadapan langsung dengan Bapak Danu. Di sisi Bapak Danu, duduk Alea dan Pak Dirga. Bapak Danu memulai pertemuan itu tanpa basa-basi, tanpa sapaan ramah. Suaranya terdengar berat dan memancarkan otoritas mutlak. Saya tidak punya banyak waktu. Kedatangan Anda hanya untuk satu tujuan, konfirmasi penyesalan Anda dan menerima konsekuensi atas perbuatan Anda. Nyonya Maya tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar, dan langsung menjatuhkan diri ke lantai marmer yang dingin, berlutut di hadapan Bapak Danu. Air mata palsu yang selalu ia gunakan untuk manipulasi kini bercampur dengan air mata ketakutan yang sesungguhnya. Bapak Danu, saya mohon ampun. Saya bersumpah, saya tidak tahu siapa Bapak. Kami terlalu sombong. Kami mengira kami bisa menghina semua orang yang lebih rendah dari kami. Saya mohon, jangan hancurkan kami. Saya akan mengembalikan Alea. Saya akan memberinya semua yang dia mau. Saya akan berlutut di depan umum untuk meminta maaf atas penghinaan kopi itu. Nyonya Maya merangkak ke depan meja, mencium ujung sepatu Bapak Danu. Fahri dan Galih melihat ibunya sudah berlutut segera mengikuti. Mereka menjatuhkan diri, menundukkan kepala serendah-rendahnya. Maafkan kami Pak Danu, kami pantas dihukum. Kami bodoh. Tolong, jangan hancurkan Wiraatmaja Group. Itu adalah nama baik yang dibangun ibu selama puluhan tahun. Mohon Fahri, suaranya dipenuhi putus asa. Kami janji akan melayani Anda seumur hidup kami. Galih mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata, menatap Bapak Danu. Ayah, saya salah. Saya pengecut. Saya tidak membela Alea. Saya tidak membela ayah. Saya hanya ingin satu hal. Beri saya kesempatan kedua. Saya akan buktikan bahwa saya mencintai Alea. Jangan cerai kami, Ayah. Jangan biarkan saya kehilangan semuanya. Bapak Danu membiarkan mereka berlutut selama beberapa detik, menikmati keheningan yang dipenuhi penyesalan. Lalu, ia mengangkat tangannya dengan isyarat tenang, meminta Pak Dirga untuk memulai. Pak Dirga,
kata Bapak Danu. Pak Dirga membuka tablet di depannya. Baik, Nyonya Maya, Bapak Galih, Bapak Fahri. Klien kami tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda yang terlambat atau sumpah setia Anda yang munafik. Pak Dirga menunjukkan grafik di layar besar. Bisnis Anda sudah hancur total, bukan karena pesaing atau takdir buruk, melainkan karena Anda sendiri. Perusahaan yang membatalkan kontrak, bank yang menuntut pelunasan, dan supplier yang menarik barang adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali Ascendant Group. Tindakan ini adalah hasil dari klausa etika bisnis yang kami masukkan ke dalam setiap perjanjian, yang Anda langgar secara terang-terangan dengan mempermalukan pendiri kami. Nyonya Maya menjerit pelan, menyadari betapa rumit dan rapinya jebakan yang mereka masuki. Bapak Danu memotong. Nyonya Maya, ketika Anda menyiram kopi ke kemeja saya, Anda tidak hanya menyiram cairan panas. Anda menyiram simbol kehormatan saya di hadapan putri saya. Dan harga kehormatan tidak bisa dibayar dengan janji kosong. Alea kemudian mengambil alih, berdiri di samping ayahnya. Ia memegang surat gugatan cerai Galih. Ayahku memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang layak Galih. Dia ingin melihat apakah hati kamu lebih besar dari kekayaanmu. Tapi kamu memilih diam. Kamu memilih berpihak pada kesombongan. Kamu menertawakan orang yang menyokong seluruh hidupmu. Alea, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Galih berseru. Alea menggeleng. Penyesalanmu hanya karena kamu tahu siapa ayahku, bukan karena kamu mencintaiku atau menghargai ayahku. Ia menoleh ke Pak Dirga. Pak Dirga menghela napas. Baiklah, klien kami, Bapak Danu, memberikan dua pilihan yang sangat sulit kepada Anda sebagai hukuman terakhir. Pilihan pertama, untuk Wiraatmaja Group. Bapak Danu bersedia mengambil alih seluruh Wiraatmaja Group, melunasi semua utang Anda di bank, dan membiarkan Nyonya Maya dan Bapak Fahri memulai hidup baru, tanpa utang, tetapi tanpa aset sama sekali. Kalian akan menjadi orang biasa, dengan syarat kalian menandatangani perjanjian hukum bahwa kalian tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Alea, dan kalian harus membuat pengakuan publik mengenai kebangkrutan dan penyebabnya. Nyonya Maya dan Fahri menelan ludah. Ini adalah akhir dari kekayaan, tetapi awal dari hidup tanpa jerat utang. Itu adalah belas kasihan yang menyakitkan. Pilihan kedua, untuk Galih mengenai gugatan cerai. Nyonya Alea bersedia mempertimbangkan penarikannya, dengan syarat Bapak Galih bersedia secara sukarela melepaskan seluruh hak warisnya, melepaskan semua aset yang masih tersisa, dan bekerja di salah satu yayasan sosial Ascendant Group di luar kota selama minimal 5 tahun, tanpa gaji, sebagai bentuk penebusan moral. Jika tidak, perceraian akan dilanjutkan dengan tuntutan moral dan ganti rugi yang akan menghabiskan seluruh sisa uang Anda. Galih menatap lantai. Jika ia memilih yang pertama, ia akan miskin, tetapi bebas dan bisa memulai hidup baru. Jika ia memilih yang kedua, ia akan tetap menikah dengan Alea, tetapi harus hidup jauh dari kemewahan, bekerja sukarela, dan tahu bahwa ia hanya dipertahankan sebagai alat penebusan dosa oleh ayah mertuanya. Nyonya Maya, yang mendengar pilihan kedua, langsung berteriak, "Jangan Galih, pilih yang pertama. Tinggalkan saja dia. Kita bisa memulai hidup baru. Jangan buang-buang 5 tahunmu." "Diam, Bu," Galih membentak ibunya untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Galih menatap Alea, lalu menatap Bapak Danu. Ia melihat ketegasan di mata Bapak Danu dan kekecewaan di mata Alea. Ia tahu, memilih yang kedua adalah pengorbanan terbesar. Pengorbanan yang mungkin akan membuatnya menjadi lebih baik. Namun, ia juga tahu bahwa cinta sejati Alea sudah hilang. Galih menyadari, ia tidak bisa mengembalikan kehormatan Alea yang telah ia biarkan hancur. Ia tidak pantas mendapatkan belas kasihan itu. Galih berdiri. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Ayah Danu, Alea, saya memilih pilihan pertama."
Ia menatap Alea dengan mata berkaca-kaca. Saya akan menandatangani surat cerai dan melepaskan semua tuntutan. Saya tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, Alea. Saya pantas mendapatkan kehancuran ini. Saya harap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan saya. Keputusan Galih mengejutkan Nyonya Maya dan Fahri, tetapi juga membawa kelegaan yang mengerikan. Mereka akan miskin, tetapi mereka akan terlepas dari jerat hukum yang mematikan. Bapak Danu mengangguk puas. Pilihan yang bijaksana, Galih. Setidaknya Anda membuat satu keputusan yang benar dalam hidup Anda. Pak Dirga segera menyodorkan dokumen pengalihan aset dan perjanjian perceraian. Dengan tangan gemetar, Nyonya Maya, Galih, dan Fahri menandatangani akhir dari kekuasaan mereka. Mereka resmi menjadi orang biasa, tanpa aset, tanpa kemewahan, dan tanpa harga diri. Sementara itu, Alea resmi bercerai dari Galih, memenangkan kehormatan ayahnya, dan kini berdiri di puncak dunia yang baru, yang ditopang oleh kekuatan sejati dan cinta ayahnya. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor Ascendant Group, kehidupan keluarga Wiraatmaja berubah total. Galih, Nyonya Maya, dan Fahri terpaksa pindah dari rumah mewah mereka. Perjanjian pengalihan aset ditandatangani, dan semua properti, mobil mewah, hingga perhiasan berharga Nyonya Maya diambil alih untuk melunasi utang yang telah diatur oleh Ascendant Group. Bapak Danu menepati janjinya. Mereka bersih dari utang, tetapi benar-benar tidak memiliki apa-apa. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, di sebuah lingkungan yang sangat jauh dari gaya hidup mereka sebelumnya. Dari pemilik Wiraatmaja Group, kini Nyonya Maya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang harus memasak sendiri dan berbelanja di pasar tradisional. Fahri, sang pangeran bisnis, terpaksa mencari pekerjaan serabutan karena reputasinya yang hancur membuat tidak ada perusahaan mapan yang mau menerimanya. Penderitaan terbesar datang dari penyesalan. Setiap pagi, Nyonya Maya akan berdiri di depan jendela kontrakan kecil itu, menatap jalanan yang ramai dan kumuh, membandingkannya dengan pemandangan dari lantai teratas Ascendant Group. Air matanya kini tumpah bukan karena kehilangan harta, melainkan karena rasa malu dan pengakuan betapa bodohnya ia dulu. Ia menyesali tawa sinisnya yang kini terasa seperti kutukan. Ia menyadari kekejamannya terhadap Bapak Danu dan Alea telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bu, uang dari Fahri dan aku sudah cukup untuk bayar sewa bulan ini. Ibu istirahat saja, kata Fahri suatu malam. Wajahnya terlihat lelah dan penuh luka batin. Nyonya Maya hanya bisa menangis. Dulu ibu menertawakan orang yang bekerja keras, Galih. Sekarang, ibu tahu, keringat ini lebih berharga daripada semua berlian ibu dulu. Ibu hanya menyesal kenapa ibu tidak belajar ini saat kamu dan Alea masih bersama. Fahri, yang bekerja sebagai pelayan kafe, juga mengalami transformasi. Ia tidak lagi mengendarai mobil mewah, melainkan menggunakan transportasi umum, yang memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ia belajar sopan santun dan kesabaran, kualitas yang tidak pernah ia miliki saat ia berada di puncak kekuasaan. Di antara ketiganya, Galih adalah yang paling terpukul, namun juga yang paling tulus dalam penebusan dosanya. Pekerjaan relawannya di rumah sakit telah membuka matanya terhadap penderitaan sejati. Ia tidak lagi memohon kembali pada Alea. Ia hanya memohon agar hatinya bisa dimaafkan. Suatu hari, saat Galih sedang membersihkan gudang penyimpanan alat-alat bekas di rumah sakit, ia menemukan sebuah kotak tua yang berisi tumpukan dokumen lama. Kotak itu sepertinya tertinggal dari proyek renovasi beberapa tahun lalu. Saat memilah-milah, ia menemukan sebuah dokumen yang terasa familiar. Itu adalah perjanjian kerja sama lama antara pihak rumah sakit dengan kontraktor renovasi. Matanya terbelalak. Di bagian tanda tangan kontraktor, tertera nama perusahaan yang dulu pernah bekerja sama dengan Wiraatmaja Group di masa keemasan mereka. Namun,
yang lebih mengejutkan adalah catatan tangan di sudut dokumen itu. Catatan itu ditulis dengan pensil dan terlihat buram, tetapi Galih mengenali tulisannya. Itu adalah tulisan tangan Bapak Danu. Tulisan tangan itu berbunyi, "Galih, kesungguhan hatimu adalah kuncinya. Cari tempat yang dulunya disiram, temukan apa yang tertinggal." Galih terkejut. Itu adalah pesan. Sebuah petunjuk tersembunyi dari ayah Alea, yang selama ini diam-diam mengamati mereka. Bapak Danu tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan ujian terakhir. Galih langsung berlari pulang dan menceritakan penemuan itu kepada ibu dan adiknya. Nyonya Maya dan Fahri juga sama-sama terkejut. Tempat yang disiram? Maksudnya rumah kontrakan Alea yang lama? Tanya Nyonya Maya. Ya, itu tempat kopi itu disiram. Kita harus ke sana, Bu. Ini pasti kesempatan terakhir yang ayah Alea berikan. Seru Galih, wajahnya dipenuhi harapan. Malam itu juga, mereka bertiga kembali ke rumah kontrakan lama Galih dan Alea. Rumah itu kini sudah ditempati penyewa baru. Tetapi mereka berhasil meyakinkan penyewa itu untuk mengizinkan mereka masuk sebentar dengan alasan mencari barang yang tertinggal. Mereka langsung menuju meja makan, tempat kejadian penyiraman kopi itu terjadi. Mereka memeriksa setiap sudut meja dan lantai, mencari apapun yang mungkin tertinggal. Galih kemudian ingat perkataan ayah Alea saat meletakkan kartu nama itu. Simpan baik-baik kartu nama itu. Dan kini pesannya adalah, temukan apa yang tertinggal. Ia teringat betapa buru-burunya mereka pergi malam itu. Ia memeriksa area di sekitar meja, di balik kaki meja, dan di sana ia menemukannya. Sebuah flash drive kecil berwarna perak, terselip di balik tapak kaki meja. Flash drive itu pasti jatuh dari saku Bapak Danu yang basah oleh kopi. Flash drive itu pasti berisi informasi penting yang sengaja ditinggalkan. Dengan tangan gemetar, Galih membawa flash drive itu kembali ke rumah kontrakan. Mereka menyalakannya di laptop tua milik Fahri. Isinya adalah sebuah dokumen PDF dan sebuah video. Dokumen PDF itu adalah surat resmi dari Ascendant Group. Bukan surat somasi, melainkan surat penawaran kerja sama kemanusiaan. Surat itu berbunyi, "Kepada keluarga Wiraatmaja yang saat ini sedang berjuang. Kami mengakui ketulusan upaya penebusan dosa Anda selama 6 bulan terakhir. Jika Anda telah belajar kerendahan hati dan kemauan untuk bekerja dari nol, Ascendant Group menawarkan Anda kesempatan untuk bekerja di bawah payung yayasan sosial yang kami dukung. Posisi yang ditawarkan sesuai dengan pengalaman Anda, namun gajinya setara dengan kebutuhan pokok tanpa fasilitas mewah. Jika Anda menerimanya, Anda harus menjabat tangan pendiri kami di tempat yang sama saat penghinaan terjadi." Air mata Nyonya Maya dan Fahri tumpah ruah. Ini bukan pengembalian kekayaan, tetapi sebuah pengakuan atas pertobatan mereka. Ini adalah bukti bahwa Bapak Danu benar-benar menguji mereka, dan Oni lulus. Lalu, Galih membuka video di flash drive itu. Itu adalah video penyiraman kopi, tetapi bukan dari ponsel Fahri. Ini adalah rekaman dari kamera pengawas kecil yang tersembunyi di ruangan itu, yang merekam seluruh kejadian dari sudut pandang yang lebih jelas. Namun, di akhir video, ada rekaman tambahan yang mengejutkan. Bapak Danu saat membersihkan kemejanya dan sebelum meninggalkan kartu nama, tersenyum kecil ke arah kamera itu. Ini adalah pelajaran yang mahal, Nak Galih. Jika kamu melihat rekaman ini, ketahuilah, aku tidak menahan anakku pergi darimu. Aku memberinya kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Aku harap kamu gunakan kesempatan ini untuk membuktikan dirimu yang sesungguhnya. Galih menangis terseduh-seduh. Ia tahu, petunjuk ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali kehormatan. Meskipun ia tahu, ia tidak akan mendapatkan Alea kembali sebagai istri. Ia harus menemui ayah mertuanya, bukan sebagai pengemis harta, melainkan sebagai mantan menantu yang tulus bertobat. Mereka bertiga tahu apa yang harus mereka lakukan.
Mereka harus pergi ke kantor Ascendant Group sekali lagi. Kali ini bukan untuk memohon ampunan finansial, tetapi untuk menerima takdir baru mereka dan menjabat tangan sebuah teman. Mereka akan menjabat tangan sang invisible hand yang telah memberikan mereka kesempatan kedua dalam hidup. Nyonya Maya, Galih, dan Fahri kembali berdiri di lobi marmer Ascendant Group. Kali ini mereka tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping atau berwajah histeris. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki saat ini. Pakaian yang bersih dan disetrika dengan rapi, namun tetap sederhana. Di mata resepsionis, mereka mungkin tampak tidak berarti. Tetapi di mata mereka sendiri, mereka datang dengan membawa harga diri yang baru ditemukan. Pak Dirga sendiri yang turun menjemput mereka. Selamat datang kembali. Saya senang melihat Anda. Bapak Danu sudah menunggu. Mereka dibawa ke ruangan yang sama, di lantai teratas, di mana 6 bulan lalu mereka menandatangani surat kehancuran mereka. Di ruangan itu hanya ada Bapak Danu dan Pak Dirga. Alea tidak ada di sana. Mereka bertiga berjalan langsung ke tengah ruangan, dan tanpa ragu, mereka berlutut. Kali ini, lutut mereka menyentuh lantai bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa hormat dan syukur yang tulus. Bapak Danu, Galih memulai, suaranya mantap, tidak ada kepanikan. Kami datang bukan untuk memohon kembali harta. Kami datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menghancurkan kami. Kami baru sadar, kekayaan yang kami miliki hanyalah topeng yang menutupi kebodohan dan kesombongan kami. Nyonya Maya menundukkan kepalanya. Saya sudah berhenti berjualan kue. Saya sekarang bekerja di dapur panti asuhan, Pak. Saya belajar bagaimana melayani dan memberi, bukan hanya menuntut dan menghina. Saya menyesali setiap tawa saya terhadap Bapak. Ampuni saya. Fahri menyambung. Saya menerima surat penawaran Bapak. Kami akan menandatanganinya. Kami siap bekerja untuk yayasan Bapak. Kami hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Bapak Danu tersenyum. Senyumnya kini bukan senyum dingin penuh ancaman, melainkan senyum kehangatan seorang ayah yang melihat anak-anaknya bertobat. Berdirilah, kata Bapak Danu. Saya tahu kalian sudah berubah. Flash drive yang Galih temukan adalah ujian terakhir saya. Dan kalian berhasil melewatinya. Kalian tidak lagi mencari kekayaan. Kalian mencari kehormatan. Bapak Danu mengulurkan tangan. Galih, Nyonya Maya, dan Fahri menjabat tangan Bapak Danu. Jabat tangan itu terasa penuh makna. Itu adalah jabat tangan rekonsiliasi, bukan penyerahan kekuasaan. Surat penawaran pekerjaan itu masih berlaku. Kalian akan bekerja di yayasan yang saya dirikan. Yayasan Kesejahteraan Sosial Kasih Bapak, di tempat kalian kunjungi dulu, ujar Bapak Danu. Saya ingin kalian melayani orang miskin, orang yang dulunya kalian hina, dengan kerendahan hati. Ini bukan hukuman. Ini adalah kesempatan penebusan. Galih mengangguk, menerima takdir barunya dengan lapang dada. Dan mengenai Alea, lanjut Bapak Danu, suaranya melembut. Perceraian sudah final. Ia kini fokus pada karier dan dirinya sendiri. Ia sudah menemukan kebahagiaannya. Kalian sudah mengambil banyak waktu dan air matanya. Jangan pernah ganggu dia lagi. Biarkan ia bahagia. Saat Bapak Danu selesai berbicara, pintu ruangan terbuka. Masuklah Alea. Ia kini mengenakan pakaian kantor yang elegan, memancarkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Ia membawa map berisi laporan bisnis. Ayah, laporan desain interior untuk proyek City Center sudah siap, katanya, tanpa melihat ke arah mantan keluarga suaminya. Alea menoleh ke Nyonya Maya, Galih, dan Fahri. Ia tidak menunjukkan kebencian, tetapi juga tidak menunjukkan kehangatan. Ia hanya menatap mereka sebagai orang asing. Alea, Galih mencoba bicara. Matanya memancarkan rasa rindu dan penyesalan yang mendalam. Selamat atas pekerjaan barunya Galih, potong Alea. Suaranya profesional. Ayah sudah memberimu kesempatan yang pantas kamu dapatkan. Gunakan itu dengan baik. Alea melangkah pergi tanpa menoleh lagi.
Bagi Galih, Nyonya Maya, dan Fahri, itu adalah perpisahan terakhir mereka dengan kemewahan dan masa lalu. Mereka tidak mendapatkan Alea kembali, tetapi mereka mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali diri mereka sendiri. Galih, Nyonya Maya, dan Fahri memulai babak baru mereka dengan bekerja di yayasan. Nyonya Maya menemukan kedamaian dalam merawat anak-anak yatim. Fahri menggunakan keahlian logistiknya untuk mengelola suplai yayasan. Dan Galih menjadi manajer yang jujur dan rendah hati. Mereka tidak lagi kaya secara materi, tetapi mereka kaya secara moral. Sementara itu, Alea dan Bapak Danu terus melangkah maju, sukses besar dalam bisnis, dan menjadi teladan. Alea menemukan kebahagiaan sejati dalam karirnya dan di samping ayahnya. Ia tahu, mahkota yang ia kenakan kini bukanlah mahkota dari berlian atau gelar nyonya besar, melainkan mahkota kehormatan dan harga diri yang didapat setelah ayahnya mengorbankan rahasia terbesarnya demi membela dirinya. Keluarga Wiraatmaja membayar mahal untuk secangkir kopi. Tetapi mereka semua akhirnya menemukan jalan menuju penebusan dan kehormatan sejati. Harga diri dan kehormatan jauh lebih mahal daripada kekayaan dan kesombongan semu. Kesederhanaan bisa menyembunyikan kekuatan yang tak terduga, dan penyesalan yang tulus akan selalu diberikan kesempatan untuk penebusan.